Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Ajeng Irunisa dengan NIM 11230331300060. Saya merupakan mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Jakarta, program studi Akidah dan Filsafat Islam, Fakultas Usuluddin. Di sini saya ingin membuat video untuk mereview skripsi dari kakak tingkat saya yang dibuat pada tahun 2017. Di sini saya ingin mereview skripsi yang saya ambil dari salah satu kakak tingkat saya yang bernama Dwi Puspa Khairunisa, yang merupakan salah satu mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Jakarta, program studi Akidah dan Filsafat Islam, Fakultas Usuluddin. Skripsi yang saya ambil ini berjudul Pemikiran Pendidikan Islam menurut Kiai Haji Ahmad Dahlan. Berikut ini adalah review skripsinya. Nah, yang pertama itu ada halaman judul. Nah, halaman judul ini sama seperti cover yang terdiri dari judul skripsinya, terus tujuan kita menulis skripsi, kemudian ada nama penulis skripsi dan juga NIM-nya, terus kemudian ada logo dari suatu universitas itu, terus kemudian ada program studi, fakultas, dan juga universitas yang dituju. Kemudian yang terakhir adalah tahun penulisan skripsi. Nah, berikut ini adalah contoh dari halaman judul atau cover. Nah, selanjutnya ada halaman persetujuan. Halaman persetujuan ini contohnya seperti berikut ini. Nah, biasanya di halaman persetujuan itu meliputi judul, nama penulis skripsi, nomor induk mahasiswa penulis skripsi, kemudian ada persetujuan yang diajukan kepada pimpinan fakultas dan disertai pula dengan tanda tangannya. Nah, selanjutnya ada halaman pernyataan. Contohnya adalah seperti ini. Nah, halaman pernyataan ini biasanya itu meliputi tentang data diri dari penulis skripsi seperti nama, terus habis itu nomor induk mahasiswa, kemudian ada tempat dan tanggal lahir, kemudian ada fakultas, kemudian ada judul skripsi, dan juga ada pernyataan dari si penulis skripsi tersebut. Selanjutnya adalah halaman pengesahan panitia penguji. Di dalam sini itu terdapat nama-nama atau dosen yang menjadi anggota panitia penguji skripsi, disertai pula dengan tanda tangan mereka. Kemudian ada halaman mengenai pedoman transliterasi. Contohnya adalah seperti berikut ini. Pedoman transliterasi ini dibuat untuk memudahkan kita dalam mengetahui makna yang terdapat dalam skripsi apabila terdapat kata-kata asing yang ditransliterasi dari bahasa asing. Selanjutnya ada halaman abstrak. Halaman abstrak ini biasanya itu berisi ringkasan singkat mengenai isi dari skripsi yang penulis tersebut buat dengan tujuan agar pembaca bisa mengetahui secara singkat isi dalam skripsi tersebut tanpa harus membacanya secara keseluruhan. Selanjutnya adalah halaman kata pengantar. Nah, halaman kata pengantar ini ditulis oleh penulis skripsi yang biasanya berisi tentang ungkapan atau ucapan terima kasih yang diberikan oleh penulis skripsi kepada orang-orang yang terlibat atau membantu penulis skripsi dalam mengerjakan atau membuat skripsi tersebut. Dan terakhir adalah halaman daftar isi. Daftar isi ini meliputi apa saja yang dicantumkan dalam skripsi. Nah, mengenai sistematika penulisan skripsi, dalam skripsi yang saya bahas, sistematika penulisannya adalah seperti berikut ini. Selanjutnya, saya ingin membahas mengenai tentang EYD. Apa sih itu EYD? EYD merupakan singkatan dari ejaan yang disempurnakan. EYD ini merupakan ejaan yang digunakan dalam kaidah penulisan dalam bahasa Indonesia. Jadi, dalam kita menulis sesuatu, kita harus menggunakan ejaan EYD ini. Satu contoh bentuk EYD itu adalah huruf kapital. Nah, biasanya huruf-huruf kapital itu digunakan pada awal kalimat, awal nama kota, awal nama tempat, nama bulan, nama orang, dan lain-lain. Saya ingin memberikan beberapa contoh mengenai penggunaan huruf kapital yang ada di dalam penulisan skripsi ini. Ini adalah salah satu contoh penggunaan huruf kapital, yaitu Masjid Agung Kesultanan Keraton. Ini merupakan salah satu penggunaan huruf kapital dalam penamaan nama tempat. Selanjutnya ada kata Ahmad Dahlan. Ini juga merupakan salah satu penggunaan huruf kapital, yakni dalam menulis nama orang. Jadi setiap nama orang itu depannya itu harus selalu huruf kapital. Contoh yang kedua adalah penggunaan EYD dalam kata yang dicetak miring atau yang bertulisan miring. Kata ini biasanya adalah merupakan kata asing, maka dari itu dalam penulisan sesuatu yang merupakan kata asing itu harus dimiringkan, seperti kata toriko, tasyabu, itu harus ditulis miring karena kata itu merupakan kata-kata asing.
Selanjutnya kita masuk ke pembahasan tentang diksi. Apa sih itu diksi? Diksi itu merupakan sebuah kata yang digunakan oleh seorang penulis untuk menyatakan atau menyampaikan suatu gagasan atau ide kepada kita pembacanya, supaya kita pembacanya mengerti apa ide atau ungkapan yang ingin diungkapkan oleh si penulis. Ini adalah beberapa contoh diksi yang saya ambil dari skripsi yang saya bahas. Yang pertama itu ada contoh dari kata pondok pesantren. Nah, ini itu termasuk diksi. Yang dimaksud pondok pesantren itu bukan dua kata yang terpisah, bukan pondok dan pesantren, tapi pondok pesantren, yang menyatakan pondok pesantren itu adalah sebuah lembaga untuk tempat mengajar. Selanjutnya ada kata menteri pendidikan. Kata menteri pendidikan ini juga merupakan salah satu contoh diksi. Kata menteri pendidikan ini tidak dapat diartikan secara terpisah seperti kata menteri dan pendidikan, tapi kata menteri pendidikan itu merupakan arti dari orang yang memiliki tanggung jawab untuk mengatur pendidikan yang ada di negara Indonesia. Selanjutnya aku ingin membahas mengenai tentang serapan atau kata serapan. Nah, sebelum itu pasti kalian bertanya-tanya, apa sih itu serapan? Nah, di sini aku ingin memberitahu dulu apa pengertian dari kata serapan. Kata serapan itu adalah kata yang diambil dari bahasa asing yang diserap ke dalam bahasa Indonesia. Nah, di sini aku ingin memberikan beberapa contoh bentuk-bentuk kata serapan yang ada di dalam skripsi yang aku bahas. Yang pertama itu adalah kata masjid. Jadi ternyata kata masjid itu bukan merupakan kata asli milik bahasa Indonesia, akan tetapi kata masjid itu merupakan kata serapan yang diambil dari bahasa Arab, yaitu masjidun, yang artinya masjid. Jadi bahasa Arab itu merupakan kata yang diambil dari bahasa Arab yang diserap ke dalam bahasa Indonesia. Yang kedua ada muazin. Muazin juga merupakan kata serapan yang diserap dari bahasa Arab. Terus yang ketiga itu ada contohnya khotib. Khotib juga merupakan kata serapan yang diambil dari bahasa Arab. Nah, selanjutnya ada kata ilmu. Ternyata kata ilmu itu bukan merupakan kata asli dalam bahasa Indonesia. Kata ilmu itu merupakan kata serapan yang diserap dari bahasa Arab, yang awalnya itu adalah ilmun, kemudian diserap ke bahasa Indonesia dengan menggunakan kaidah-kaidah bahasa Indonesia, jadilah kata ilmu. Itu adalah kata premis. Kata premis ini merupakan salah satu dari kata serapan yang diserap dari bahasa Inggris. Kata asalnya itu adalah premise. Nah, kata premis ini kemudian diserap menjadi bahasa Indonesia yang setelah disesuaikan dengan kaidah bahasa Indonesia menjadi kata premis. Selanjutnya itu ada kata modernisasi. Kata modernisasi ini merupakan kata serapan yang diserap dari kata bahasa Inggris. Kata awalnya itu adalah modernization, kemudian diserap menjadi bahasa Indonesia menjadi modernisasi. Itulah beberapa contoh dari kata serapan yang terdapat dari skripsi yang saya bahas. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai transliterasi. Sebelum saya memberi contoh kata-kata yang mengandung transliterasi yang ada di dalam skripsi ini, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu mengenai apa itu transliterasi. Nah, transliterasi adalah pengalihan suatu aksara dari suatu bahasa ke aksara bahasa yang lain tanpa memperhatikan kaidah-kaidah bahasa sepenerima. Nah, berikut ini adalah beberapa contoh transliterasi yang saya ambil dari skripsi yang ingin saya bahas, yaitu dari skripsi yang berjudul Peranan Pendidikan Islam menurut Kiai Haji Ahmad Dahlan. Oke, yang pertama itu ada contoh dari kata kaum. Kaum itu merupakan hasil dari transliterasi sastra Arab atau dari bahasa Arab dari kaumun. Nah, yang ditransliterasi ke dalam bahasa Indonesia yaitu kaum. Yang kedua, di sini ada kata torikoh. Nah, kata torikoh ini merupakan kata transliterasi yang diambil dari bahasa Arab yang berasal dari kata torikoh. Selanjutnya, yang ketiga yaitu ada kata targhib dan tarhib. Ini juga merupakan kata transliterasi yang diambil dari bahasa Arab. Nah, selanjutnya ada kata al-tarbiyah, al-ta'lim, al-ta'rib, robba, yurobbi, tarbiyatan. Ini juga semuanya itu merupakan kata-kata transliterasi yang diambil dari bahasa Arab. Nah, itu adalah beberapa contoh kata-kata transliterasi yang saya ambil dalam skripsi yang saya bahas. Selanjutnya adalah bahasan mengenai penomoran pada setiap bab dan subbab. Biasanya penomoran yang digunakan dalam skripsi itu menggunakan angka Romawi atau angka penomoran biasa dan juga menggunakan kayak seperti I atau I2, terus habis itu I3, dan biasanya itu penggunaan penomoran Romawi itu digunakan pada setiap bab. Misalkan di sini contohnya adalah bab 1 pendahuluan. Nah, kemudian bab 2 biografi Kiai Haji Ahmad Dahlan. Selanjutnya, pada penggunaan penomoran angka biasa itu biasanya digunakan dalam penulisan halaman pada setiap lembar skripsinya dimulai dari bab 1 pendahuluan. Misalnya contohnya seperti ini.
lalu seperti ini, dan sampai penulisan skripsi itu habis. Selanjutnya adalah metode dan teori. Dalam skripsi yang saya bahas ini, penulis itu menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan metode library research atau studi kepustakaan, sehingga para pembaca dengan mudah memahami maksud dari penulis. Dalam metode ini, penulis itu melakukannya dengan cara mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan pembahasan yang dibahas dalam skripsi tersebut, misalnya melalui buku-buku atau artikel. Nah, sedangkan metode analisa yang digunakan oleh penulis dalam menulis skripsi ini adalah metode deskriptif analitis. Selanjutnya adalah kutipan dalam skripsi. Nah, kutipan dalam skripsi ini maksudnya adalah ketika kita menjelaskan sesuatu, namun pengertian tersebut kita ambil dari salah satu kutipan salah seorang tokoh. Nah, dalam menuliskan kata tersebut, kita harus menggunakan yang namanya kutipan. Contohnya adalah seperti berikut ini. Selanjutnya ada seperti ini. Nah, yang terakhir adalah mengenai daftar pustaka. Nah, daftar pustaka ini isinya itu mengenai apa-apa saja sumber-sumber yang kita ambil sebagai rujukan dalam penulisan skripsi. Misalnya dari buku, jurnal, artikel, dan lain-lain. Itu semua harus dicantumkan dalam daftar pustaka. Contoh daftar pustaka adalah seperti berikut ini. Sekian video review skripsi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.